that old soldiers never die. 15 September 1950 adalah hari yang tak akan dilupakan oleh warga Korea. Sekitar 75.000 tentara dan 261 kapal perang dari Amerika Serikat, Korea Selatan, dan PBB di bawah Komandan Jenderal Douglas MacArthur melakukan pendaratan di Incheon dengan nama sandi Operasi Chromite. Dalam waktu sekitar 2 minggu, pasukan PBB berhasil merebut kembali Seoul pada 28 September 1950, mengembalikan ibu kota tersebut ke Korea Selatan. Semuanya tampak seperti yang diharapkan, sampai akhirnya secara tak terduga, Jenderal MacArthur mengabaikan peringatan mengenai potensi intervensi Tiongkok dan terus mendorong pasukannya jauh ke utara, mendekati Sungai Yalu, perbatasan Tiongkok. Tiongkok akhirnya memasuki perang secara massal pada akhir tahun 1950 yang mengakibatkan kekalahan telak bagi pasukan PBB dan memaksa mereka mundur jauh ke selatan. Tidak berhenti di situ, konflik dengan Presiden Truman menyebabkan MacArthur mengalami nasib serupa dengan Jenderal George B. McClellan yang diberhentikan dari Komando Angkatan Darat Potomac akibat konflik dengan Presiden Abraham Lincoln. Bagaimana rangkaian peristiwa dan intrik di dalamnya? Saksikan video ini selengkapnya. Adalah Douglas MacArthur, jenderal yang menonjol karena perpaduan antara kecerdasan strategis, karisma kepemimpinan, dan keyakinan pribadi yang nyaris mistis terhadap takdirnya. Tidak seperti banyak jenderal lain pada masanya, MacArthur memandang perang bukan sekadar pertempuran fisik, tetapi juga medan psikologis di mana moral pasukan dan citra publik memainkan peran vital. Ia dikenal dengan gayanya yang teatrikal, topi khas, pipa jagung, dan langkah penuh percaya diri yang sengaja dibentuk untuk membangun aura simbolik sebagai panglima tak terkalahkan. Kisahnya dimulai sejak muda. Lulusan terbaik West Point, penuh ambisi dan disiplin. Saat Perang Dunia Kedua meletus, MacArthur menjadi sosok penyelamat Asia Pasifik. Setelah kalah di Filipina dan terpaksa mundur, ia mengucapkan janji yang kelak melegenda, "I shall return." Dan ia benar-benar kembali, memimpin pasukan sekutu merebut kembali Filipina dari Jepang. Atas keberhasilannya mempertahankan Filipina, MacArthur dianugerahi Medal of Honor, penghargaan tertinggi di militer Amerika, menjadikannya salah satu dari sedikit jenderal yang menerima medali itu tanpa gugur di medan perang. Ia juga meraih Distinguished Service Cross, Silver Star, dan Distinguished Service Medal berkali-kali atas keberanian dan strategi jeniusnya yang mengubah arah Perang Dunia. Pengakuan terhadap MacArthur tak berhenti di tanah kelahirannya. Jepang, musuh bebuyutan Amerika di Perang Dunia Kedua, juga memberinya Order of the Rising Sun sebagai tanda terima kasih atas rekonstruksi damai pasca perang. Inggris menganugerahinya Order of the Bath, dan Filipina memberinya Order of Sikatuna atas pembebasan negerinya. Total lebih dari 100 penghargaan dari berbagai negara ia terima. Bukti nyata bahwa jejak MacArthur bukan hanya tertulis di medan tempur, tapi juga respek dari kawan dan lawan atas kiprah militernya. Ketika Korea Utara menyerbu Korea Selatan pada tahun 1950, kondisi di wilayah selatan sangat kritis. Pasukan Korea Selatan yang berjuang melawan invasi terpaksa mundur ke titik terakhir pertahanan mereka, yang dikenal sebagai perimeter Pusan. Dalam situasi yang sangat menegangkan ini, MacArthur diangkat sebagai Panglima Tertinggi Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membalikkan keadaan. Pada 15 September 1950, dia melancarkan pertaruhan terbesarnya, pendaratan Incheon, atau dikenal sebagai Operasi Chromite. Sebuah operasi yang oleh para ahli dianggap mustahil karena perbedaan pasang surut air laut yang ekstrim dan medan yang sulit. Namun, MacArthur yakin jika itu mustahil bagi sekutunya, itu juga tidak terduga oleh musuh. Dan anehnya,
MacArthur ternyata benar. Sekitar 75.000 tentara dan 261 kapal perang PBB di bawah komandonya menyerbu pelabuhan Incheon. Operasi ini sukses besar, garis suplai Korea Utara terpotong dan pasukannya kocar-kacir. Hanya dalam waktu 2 minggu, tepatnya pada 28 September 1950, pasukan di bawah komando MacArthur berhasil merebut kembali Seoul. Korea Selatan selamat dan MacArthur mengukir prestasi yang menakjubkan, meskipun pada awalnya dia disebut melakukan pertaruhan. Namun, keberhasilan ini menumbuhkan ambisi yang melampaui batas politik. MacArthur berkeras untuk memperluas perang hingga ke Tiongkok. Dia menentang keras instruksi dari Washington dan secara terbuka mengkritik Presiden Harry S. Truman yang ingin membatasi konflik. Bagi MacArthur dalam perang, tidak ada pengganti untuk kemenangan. Namun, bagi Truman, perluasan perang sangat berisiko memicu Perang Dunia III melawan Tiongkok dan Uni Soviet. Konflik keduanya mencapai puncaknya pada April 1951. Truman dihadapkan pada satu prinsip fundamental demokrasi, supremasi sipil di atas militer. Pada 11 April 1951, Truman mengambil keputusan yang mengejutkan dunia. Jenderal pahlawan Perang Dunia Kedua, Douglas MacArthur, dipecat dari seluruh komandonya di Timur Jauh. MacArthur kembali ke Amerika Serikat disambut dengan arak-arakan pahlawan. Namun karir militernya telah berakhir. Ia menjadi lambang panglima militer yang ambisinya bertabrakan dengan otoritas sipil yang ia bersumpah untuk layani. Seperti halnya para pemimpin militer hebat lainnya, dari George McClellan hingga Rommel, ia menemukan bahwa konflik terbesarnya bukanlah di medan perang, melainkan di lingkaran kekuasaan politik.